Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas ke bahasan selanjutnya, di mana hari ini kita akan membahas dua pertemuan atau dua materi, yaitu materi yang pertama itu adalah difusi, kemudian selanjutnya adalah disolusi. Bahasan pertama yang akan kita bahas itu adalah difusi. Sebagaimana sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya bahwa apa sebenarnya itu difusi. Difusi itu adalah perpindahan konsentrasi dari molekul yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini ada contohnya, ada gula pada cairan teh tawar akan berubah menjadi manis. Nah, ini adalah teh tawar. Kemudian kita masukkan gulanya dalam bentuk blocks, kita masukkan, kemudian harusnya dia hanya terkonsentrasi di sini, di daerah yang ada ini saja, kemudian lama-kelamaan gulanya terlarut, kemudian terjadi perubahan konsentrasi atau perbedaan konsentrasi, di mana konsentrasi yang sebelah sini itu lebih tinggi dibanding konsentrasi yang lain, sedangkan dalam satu media, dalam satu teh tawar ini, harus tercapainya kondisi kesetimbangan, sehingga mau tidak mau karena molekul bergerak terus-menerus terjadilah proses difusi, pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau pada awalnya kita mau sampling, contohnya saya mau ngambil di sini, itu pasti tawar. Kemudian saya masukkan gulanya sini, saya sampling di sini juga dia pasti akan tawar. Ini juga masih sama, tapi kalau misalnya sudah tercapai kesetimbangan, saya mau mencoba yang atas, mau yang sebelah sini, ataupun mau yang di sini, pasti rasanya sama. Karena apa? Sudah terjadi kesetimbangan. Jadi pada saat seperti apa sih difusi itu berhenti? Nah, sebenarnya difusi itu tidak akan berhenti. Difusi akan terus bergerak sampai dia kesetimbangan. Nanti kita lihat lagi. Nah, ini proses difusi itu kita lihat lagi migrasi atau perpindahan dari daerah dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, selain perbedaan konsentrasi, molekul dia juga memiliki gerak Brownian atau gerak Brown, di mana molekul pasti tetap bergerak. Sampai apa dia nanti difusi terjadi? Sampai tercapai ini kesetimbangan. Setelah tercapai kesetimbangan, maka difusi berhenti, artinya tidak akan ada perbedaan konsentrasi. Di mana gambar yang dot merah ini dia merupakan suatu zat dengan konsentrasi yang tinggi, kemudian kita simpan dalam suatu kantong, taruhlah membran dialisis, kita masukkan ke dalam kantong, kemudian ini kan konsentrasi di dalam kantong ini lebih tinggi dibandingkan di luar larutan, sehingga pasti dia lama-kelamaan akan bermigrasi dari mana? Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang merah dot ini dia akan pindah ke sini. Nah, inilah proses difusi di mana terjadi perbedaan atau perpindahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, kalau misalkan sudah setimbang gimana? Sudah setimbang artinya nih, dot ini misalkan ada 20. Ternyata setelah setimbang itu artinya di dalam kantung ini ada 10 dot, di luar juga ada 10. Itu artinya sudah setimbang. Nah, apakah tadi kan saya menyebutkan kalau sudah setimbang itu difusi tetap berjalan tapi dengan ini. Yang masuk dan keluar itu adalah 0. Artinya di mana ini kan udah setimbang. Sedangkan molekul kan dia bergerak terus. Nah, saat misalkan di sini tadinya ada 10, kemudian di luar ini ada 10. Terus molekul ini bergerak ke sini. Bergerak 1, oh di sini kan jadi 11. Nanti yang 11 masuk lagi ke sini. Jadi 10. Jadi setimbang. Molekul akan terus bergerak, difusi juga seperti itu, tapi di mana selisih yang masuk dan selisih yang keluar itu adalah 0. Di mana kecepatan difusi itu yang paling besar itu adalah gas, kemudian liquid, kemudian solid. Apa yang menyebabkan
perbedaan kecepatan difusi yaitu adalah jarak antar molekulnya. Dimana kalau solid itu jarak antar molekul atau kerapatannya itu sangat kecil atau lebih pendek sehingga molekul lebih sulit untuk bergerak. Tubrukannya terjadi lebih sering, perpindahannya akan berkurang sehingga difusinya akan melambat. Nah, ini jadi salah satu cara untuk menguji difusi itu melewati suatu membran. Nanti ada terjadi perbedaan konsentrasi, kemudian kita lihat bisa nggak dia melewati suatu membran. Nah, membran yang digunakan di uji difusi ini ada membran homogen tanpa pori, membran dengan pori-pori, dan membran selulosa. Jadi ada berbagai jenis membran yang bisa kita gunakan. Berhubungan jangan sampai nanti setelah disolusi juga ada hukum yang lain, jangan sampai terbalik. Kalau untuk difusi sendiri, hukum yang digunakan itu adalah hukum fix 1 dan hukum fix 2. Nah, hukum fix 1 berbicara mengenai J. J itu apa? Aliran atau flux. Jadi, flux aliran itu seperti apa? Jadi, banyaknya benda yang dinyatakan sebagai M, massa, yang mengalir melewati suatu membran dalam waktu tertentu. Itu disebutnya aliran. Jadi hukum fix itu berhubungan dengan sejumlah benda dalam bentuk massa, kemudian di mana dia melewati suatu membran, di mana simbolnya adalah S, dalam waktu tertentu simbolnya T. Didapatlah J, aliran atau flux. Nah, kalau kita terjemahkan lagi, hukum fix ini adalah flux itu berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi. Konsentrasi di mana? Tadi kan kayak ada membran tuh. Di sini kan membran dialisis, kemudian di sini ada media. Perbedaan konsentrasi dari mana sih? Di dalam ini satu, dan di dalam sini ini adalah perbedaan konsentrasi di dalam membran dan di luar membran. Ini berhubungan dengan hukum fix 1. Hukum fix 2, kalau hukum fix 2 ini lebih ke perubahan konsentrasi terhadap waktu pada daerah tertentu. Sebenarnya sama saja hubungannya itu dengan ini antara perubahan konsentrasi dengan melewati suatu membran pada waktu tertentu. Ini kalau hukum fix 2. Nah, selanjutnya steady state atau keseimbangan atau massa tunak. Itu seperti apa yang kayak tadi? Kalau di dalam kantungnya itu 10, di luarnya juga konsentrasinya 10 ppm, misalnya di dalam 10 ppm, di luar 10 ppm, itu udah steady state. Artinya di dalam dan di luar itu sama konsentrasinya. Jadi tidak ada perbedaan konsentrasi. Nah, apakah zat yang kita uji itu larut nggak sih di sini? Kalau terlarut, itu bisa kita uji kadarnya berapa, bisa sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tapi kalau ternyata zat kita nggak larut di sini, ya udah berarti kan artinya kita tidak bisa mendeteksi konsentrasinya berapa. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak larut, dia akan mengendap. Itu jadi tidak bisa kita uji konsentrasinya. Nah, kemudian perbedaan potensial kimianya seperti apa itu akan berpengaruh terhadap uji difusinya. Ini adalah osmosis. Osmosis itu adalah proses pemindahan air dari konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air rendah melewati suatu membran permeabel. Jadi lebih ke berhubungan dengan perpindahan air melalui suatu tekanan osmosis. Nah, ini jangan balik. Nah, kalau osmosis ini molekul. Kalau tadi difusi itu adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tapi osmosis itu adalah perpindahan air dari konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air rendah. Nah, kalau misalkan kita bahas osmosis berhubungan dengan membran, dan molekul itu kebalikannya. Jadi, perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Kita lihat di sini, kalau untuk osmosis itu yang bergerak itu adalah molekul airnya. Molekul airnya yang dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Seperti ini. Kalau molekul, berarti kan ini molekulnya yang bergerak, sehingga akan terjadi perubahan konsentrasi.
Nah, kita lihat di sini yang bergerak itu kan air dari konsentrasi nih, perpindahan air dari konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah. Yang B itu kan dia airnya lebih banyak. Kalau airnya lebih banyak berarti kan konsentrasi zat aktifnya sedikit nih, molekulnya cuma 3. Berarti dia bergerak dari sini ke sini. Ini molekulnya lebih banyak, airnya sedikit, sehingga konsentrasi molekulnya lebih tinggi. Nah, kalau untuk osmosis itu kebalikan dari difusi. Jadi, perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Ini osmosis. Jadi, pahami aja gambar yang ini, dia akan paham. Selanjutnya ini sync condition, itu adalah kondisi di mana uji difusi terjadi. Nah, ini adalah alat uji difusi, namanya Franz diffusion cell. Ini alatnya seperti ini. Ini kalau misalkan kita pakai di ini alatnya, kalau misalkan kita mau pakai uji delay bisa seperti ini alatnya. Ini ada dua nih, Franz diffusion cell-nya ada ini dan ini nih, ketutup. Terus di sini suhunya kita jaga harus berapa derajat Celcius, kemudian ini nanti dia ada gerakan peristaltik, ini gerakan peristaltik menyerupai usus, sekian RPM, di sini juga gerakan untuk mengaduk di donornya biar dia terjadi terus difusi. Nah, di sini untuk Franz diffusion cell ini ada donor itu kita sampelnya kita simpan di sini. Kita simpan di sini, kemudian kita gunakan membran, 3 jenis membran yang tadi, bisa yang tanpa pori, dengan pori-pori, atau selulosa. Kita simpan, kemudian nanti dia akan kontak dengan membran kita. Nah, di bawahnya itu adalah penerimanya atau reseptornya. Reseptornya kita masukkan nanti. Nah, di sini alat untuk uji sampling, untuk mengambil samplingnya harus berapa. Di sini ada stir bar, spin bar, ini untuk mengaduk agar dia konsentrasinya sama. Ini nih, heat incubator, kita jaga di sini water jacket, di mana di sini ada air, kemudian kita jaga suhunya harus sama, misalnya 37 derajat Celcius tetap kita jaga. Nah, kemudian nanti kita masukkan, nah sampelnya di sini atau medianya biasanya kita gunakan apa? Itu tergantung. Kalau misalnya untuk di kulit kita bisa menggunakan dafar fosfat. Kenapa? Karena cairan atau kondisi di bawah kulit kita itu adalah pH-nya 7,4. Sama dengan dafar fosfat, di mana dafar fosfat pH-nya 7,4. Nanti kita masukkan ke sini, kemudian ada membrannya kita simpan, kemudian donor yang berisi sampel kita simpan, kemudian kita running. Nah, ini nanti sampling pada waktu tertentu, biasanya selama 24 jam. Nanti waktu ke 0 kita sampling 30 menit, 1 jam, 3 jam, 5 jam, dan seterusnya sampai 24 jam. Nanti kita akan tahu fluxnya atau alirannya seperti apa. Misalnya gini, ini adalah waktu, ini adalah konsentrasi. Apakah seiring dengan bertambahnya waktu itu konsentrasinya akan semakin tinggi atau tidak? Nah, nanti kita akan dapat, dari sini kita akan dapat J dari hukum Fick itu atau flux. Alirannya seperti apa? Ini untuk uji difusi. Nah, ini contohnya nih. Uji difusi jumlah yang terpenetrasi berapa miligram per satuan waktu. Ini pada 5 jam. 5 jam 0, misalkan kemudian 10 pada 10 menit, oh ada 1 miligram, kemudian begitu seterusnya, nanti kita akan lihat berapa masa tunaknya. Sampai dia stabil seperti ini nih. Artinya masa tunak ya udah dia sudah batas maksimal penetrasinya, jadi tidak akan bertambah lagi. Nah, ada waktu lag atau lag time. Lag time itu apa? Waktu yang dibutuhkan untuk meningkat. Yang tadinya dari 0 untuk mencapai konsentrasi tertentu itu disebutnya lag time. Itu untuk uji difusi. Selanjutnya kita ke uji disolusi. Uji disolusi itu lebih ke perubahan bentuk dari padat ke larutan. Biasanya uji disolusi itu untuk sediaan apa sih? Untuk sediaan tablet, serbuk, atau granul kita uji dengan disolusi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur dan mengetahui jumlah zat aktif yang terlarut dalam suatu media
pada volume tertentu dan waktu tertentu. Suhunya dijaga dan menggunakan alat uji disolusi, kemudian kita uji parameternya apa saja. Nah, disolusi sebagaimana alatnya. Alatnya apa? Alatnya ini. Dissolution tester. Dissolution tester biasanya ada 6 chamber kan yang di lab kita itu. Nah, nanti kita masukkan, biasanya di sini ada dayung, kemudian sampelnya kita masukkan ke sini. Bisa tablet, bisa granul atau serbuk kita masukkan. Kemudian nanti sama seperti uji difusi, kita sampling lagi. Kita sampling misalnya waktu ke 0, ke 1, 3, dan seterusnya. Ini juga sama. Nah, kalau untuk disolusi, kita berbicara ada hukum namanya hukum ini. Atau persamaannya noise and width-nya. Kalau untuk uji difusi kita menggunakan hukum fix 1 dan 2. Kalau untuk disolusi kita menggunakan hukum noise and width-nya. Di mana itu adalah kecepatan disolusi, kemudian CS ini adalah konsentrasi jenuhnya, CB itu adalah konsentrasi, nah ini disolusi pada waktu tertentu. Nanti kita tahu nih dapat dari pustaka konsentrasi jenuhnya berapa, kemudian konsentrasi misalnya waktu 1 jam berapa, konsentrasi 3 jam berapa. Nanti kita bisa hitung kecepatan disolusinya seperti apa. Nah, pada dasarnya disolusi itu merupakan salah satu rangkaian dari proses biofarmasetika, di mana proses biofarmasetika itu terdiri dari L, D, dan A. Liberasi, disolusi, dan absorpsi. Nah, disolusi ini, D ini ada dua, bisa disolusi, kemudian difusi. Nah, liberasi apa? Liberasi atau disintegrasi atau deagregasi itu seperti apa L itu? Jadi, misalkan nih, dari tablet berubah jadi granul, kemudian dari granul berubah jadi serbuk, itu adalah liberasi. Tapi nanti serbuknya tersebut dia larut atau tidak di dalam air, itu disolusi. D yang ini. Nih, D yang ini itu adalah proses disolusi. Jadi zat aktif yang tadi sudah hancur, yang berubah bentuk, misalkan jadi serbuk, nanti dia akan terlarut dalam medianya, disebut disolusi. Setelah disolusi, kemudian terjadi perbedaan konsentrasi, sampai terjadi kesetimbangan, kemudian dia diabsorpsi. Diabsorpsi gimana? Misalkan nih, saya contohkan di lambung. Obat, kita minum tablet lewat mulut, trachea, sampai nanti di lambung. Di lambung itu obat tuh nggak langsung diabsorpsi, tapi tablet tuh berubah dulu. Tablet berubah menjadi granul. Granul nanti berubah dulu, dia hancur dulu nih. Tablet hancur jadi granul. Granul hancur menjadi zat aktif. Kemudian nanti zat aktifnya keluar jadi serbuk, kemudian nanti serbuk itu keluar zat aktifnya di cairan lambung. Terus apa yang terjadi kalau serbuknya udah keluar? Dia terlarut. Nah, setelah terlarut kemudian proses terlarut itu disebut sebagai dengan disolusi. Jadi proses larut, dia zat aktifnya kemudian disebut disolusi. Setelah terlarut, kemudian terjadi proses difusi, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Misalkan nih, di yang bawah lambung itu konsentrasinya lebih tinggi, sedangkan yang di atas lambung itu di permukaan cairan lambung itu rendah. Nanti di lambungnya sendiri nanti akan terjadi kesetimbangan. Setelah terjadi kesetimbangan, proses absorpsi. Absorpsi itu yang tadinya ada di cairan lambung atau di dalam lambung pindah ke pembuluh darah. Masuk ke pembuluh darah, kemudian dialirkan secara sistemik, kemudian masuklah ke baru masuklah ke ADME sampai dia dikeluarkan dari tubuh. Tapi untuk disolusi saja, biofarmasi fokusnya di sini. Sampai diabsorpsi oleh pembuluh darah, kemudian masuk ke sirkulasi sistemik. Nah ini, tadi saya jelaskan, tablet atau kapsul, kemudian berubah jadi granul, dari granul partikel halus, kemudian dia obat terlarut. Nah,
Kemudian setelah terlarut gimana? Diabsorpsi masuk ke dalam pembuluh darah. Ini disolusi merujuk pada proses di mana suatu fase padat menuju fase larutan. Uji disolusi ini ada dua cara, ada metode keranjang dan ada pedal atau dayung. Nah, yang ada di lab kita itu adalah metode ini, pedal, dayung, atau pedal. Ini untuk medianya sendiri, kita sebenarnya medianya kita harus lihat dari monografinya. Jadi kita misalnya paracetamol, kita ingin tahu kelarutan di mana sih, di lambung kah atau di usus, kita berarti sesuaikan pH-nya. Kalau targetnya untuk di lambung, berarti kan pH lambung, cairan lambung. Kalau untuk di usus, berarti pH-nya sesuai dengan pH di usus. Nah, volume media untuk pedal sendiri atau dayung itu adalah 900 ml dengan suhu yang kita jaga di sini. 37 derajat Celcius. Ini ada ujinya itu, selain uji disolusi itu, disolusi nyata ada disolusi intrinsik. Kita kan nggak ada alat untuk memampatkan tablet. Tablet tuh nggak bisa diam. Jadi tablet tuh biasanya kalau kan ke lambung, masuk ke lambung, ya udah dia ada di sini aja. Gerak peristaltik bergerak ya, bergerak ke sini, bergerak ke sini gitu. Jadi tidak, kalau ini gerakannya konstan dan posisinya tetap sama. Untuk tipe 1 sendiri, jadi tabletnya dimasukkan kemana? Tabletnya kita masukkan ke sini, ke dalam keranjang, kemudian nanti dia berputar. Bedanya dengan uji disolusi intrinsik, ini dia tabletnya masih bisa bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Sedangkan yang tadi dimampatkan, dia tuh cuma stay aja. Yang kontak dengan cairan tuh cuma di permukaan yang bawah, yang atas nggak kontak dengan air. Tapi kalau metode basket, semuanya bisa kontak dengan air karena di sini dia bisa masuk. Air bisa masuk, cuma tabletnya kita simpan di sini. Nah, sedangkan metode 2 atau tipe dayung itu disimpan di sini nih. Tabletnya kita simpan di sini, kita masukkan, ini kita atur suhunya, ini titik samplingnya. Ini dayungnya, nanti dayungnya akan berputar. Nanti kalau misalkan dia kecepatannya tinggi, dia bergerak nggak masalah. Ini lebih sama dengan kondisi di usus ataupun di lambung kita. Nah, ini ada metodenya, metode dayung, ada metode Becker, dan lain-lain. Yang membedakan ini, yang ada di lab kita ini adalah metode dengan chamber dayung. Ini sama nih, 500 ml airnya, kemudian suhunya berapa, sampelnya berapa. Nah ini nanti akan diujikan pada saat nanti praktikum, perlunya apa saja, wadah, pengaduk, dan lain-lain. Nah, ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap disolusi obat, ada faktor teknologi, jadi kompresibilitas dan porositas. Jadi kalau misalkan dia dikompres atau ditekan, dia dimampatkan dengan kekuatan yang besar, artinya apa nih? Waktu hancurnya lebih kecil. Kenapa? Gaya kohesinya besar. Jadi kalau kita mampatkan dengan kekuatan yang besar, masuk ke dalam air, dia itu akan sulit untuk larut dulu. Tabletnya akan sulit untuk hancur karena apa? Ikatan di dalam tabletnya itu dia kuat. Kemudian jenis mesin tablet, nah berhubungan dengan ini, tekanan, kalau tekanannya besar, berpengaruh juga terhadap ini. Ada lagi metode metode granulasi. Apakah tabletnya itu dia digranulasi atau tidak? Kalau digranulasi kan tahapnya lebih panjang. Dari tablet hancur dulu menjadi granul, dari granul kemudian jadi serbuk. Tapi kalau untuk tanpa granulasi dari tablet langsung menjadi serbuk, itu waktunya akan lebih singkat. Nah, sifat fisikokimia garam-garam juga nih. Kalau zat aktifnya dalam bentuk garam lemah, itu akan memudahkan dia larut dalam air dibanding dengan asam atau basa. Ukuran partikel juga sama, tapi dilihat lagi ukuran partikel kalau kelarutannya besar atau baik. Kalau kelarutannya jelek, kita tidak bisa menggunakan itu. Tidak berpengaruh besar. Ini kriteria yang diuji disolusi itu tablet untuk penyakit-penyakit yang memang gawat dan biasanya untuk yang harus
diabsorpsi secara sistemik, kemudian larut di dalam saluran pencernaan. Indeks yang terapinya sempit, kemudian yang tidak larut, dan ini. Kalau misalkan berubah menjadi bentuk yang tidak larut dalam cairan pencernaan, kita juga harus tahu dia berubah menjadi apa. Nah, untuk obat yang bersalut juga kita uji disolusinya. Kalau tablet misalkan untuk rektum, di SPO, misalnya, atau bukal sublingual, uji disolusinya lebih sulit karena apa? Karena medianya nih di rektum cairannya cuma 1-3 ml. Di bukal, di mulut cairannya sedikit sehingga disolusinya tidak memungkinkan. Nah, yang memungkinkan uji disolusi itu kalau untuk di saluran cerna, di lambung kah, di usus kah, itu bisa kita lakukan uji disolusi. Efisiensi disolusi atau untuk bahasan difusi dan disolusi memang bahasannya ya seperti itu, tidak ada hitungan, hanya full teori. Nah, sebenarnya lebih baiknya itu lebih kebayangnya itu kalau misalkan nanti praktikum itu akan terbayang seperti apa sih pengambilan sampel, seperti apa sih cara-cara untuk uji difusi, uji disolusi. Gitu, silahkan dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.